Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati wa akhawati, lina'ud ila darsina usulil fiqhi wa ma zilna fi qiraati kitab taysir ilmi usulil fiqhi wa kadhalika ma zilna natahaddath aw ندرس الدليل الثاني من أدلة الأحكام الشرعية وذلك السنة النبوية. سبق أن تحدثنا أو انتهينا من أنواع السنة وفي اختتامه قرأنا الوجوه التي تقع عليها التصرفات النبوية. فحان بنا الآن الوقت لنقرأ عن حجية السنة النبوية. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas hujjatus sunnah, kehujahan sunnah. Pertanyaannya tentu adalah apakah sunnah nabawi itu hujjah? Kemudian apa dalil tentang kehujahan sunnah nabawiyah itu? Faqala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala wa saddada khutahu. As-sunnatu hujjatun wa masdarun tashri'iyyun kal-Qur'ani fi ifadati syara'i'i wal ahkam fi dinil Islam. Ittafaqa ala dhalika sadrul awwalu min hadhihi al-ummati wa 'amatu a'immati ad-dini ba'dahum mimman iqtafa atharahum wajara ala manhajihim fi taqdim an-naqli wal wahyi ala al-aqli wal ra'yi. ولهم من البراهين ما لا يحصى مما يعود إليه تقرير هذا الأصل ترجع إلى وجوه إليك ذكرها مختصرة. Beliau mengatakan sunnah Nabi itu adalah hujjah dan sumber tasyri' sebagaimana halnya Al-Quran. Kedua-duanya menghasilkan syariat dan hukum-hukum di dalam agama Islam. Ittafaqa ala dhalika sadrul awal. Hal itu sudah disepakati, menjadi kesepakatan, menjadi konsensus generasi awal umat ini, yaitu tentu generasi sahabat, kemudian amatu a'immatid dini ba'dahum, kemudian imam-imam atau imam-imam setelah mereka, ulama-ulama besar kita, imam-imam madhab sepeninggal sahabat dan seterusnya, mimman iqtafa atharahum, yaitu para imam yang menjadi ikutan umat, dan ini pun telah menjadi manhaj mereka, menjadi metodologi mereka dalam beragama, dalam berilmu di dalam agama Islam ini. Kesimpulannya adalah taqdim an-naqli wal wahyi ala an-naqli wal ra'yi. Nah, metodologi mereka itu atau manhaj mereka itu adalah mendahulukan an-naqal, yaitu riwayat. Tentu yang diriwayatkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an atau wahyu yang berupa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya diprioritaskan, diutamakan daripada al-aqli war ra'yi, daripada akal dan logika. Walahum minal barahini ma la yuhsa, dan mereka memiliki atau mempunyai dalil-dalil, argumentasi yang tidak terhitung banyaknya yang akan menguatkan kaidah ini atau prinsip itu tadi, prinsip mendahulukan wahyu, mendahulukan Al-Quran dan sunnah daripada akal. Itu menjadi dasar, menjadi pijakan mereka dalam beragama, dalam berilmu. Tarji'u ila wujuhin ilaika dzikraha mukhtasarah. Argumentasi serta dalil-dalil mereka itu sangat banyak, akan tetapi bisa kita ringkas, bisa kita kelompokkan kepada beberapa poin berikut. Yang pertama, istiwa'us sunnah. Al-awwal istiwa'us sunnati ma'al qur'ani fi kauniha wahyan. Faqad qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. An-Najm al-ayah ats-tsalitsah war-rabi'ah. Wa an
Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu ala yushiku rajulun sya'ban ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqul alaikum bihadzal Qur'an fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuhu. Hadithun sahihun akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu. Fa fi hadha ibanatun an kauni sunnati mimma utiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa annaha fi ifadati at-tashri'i kal Qur'an wa hadha ma'na al-mithliyati fil hadithi muakkadan biinkari tafriqi bainahuma fil mathalil madrub. Poin pertama tentang argumentasi tentang dalil bahwa sunnah itu adalah hujjah sebagaimana Al-Quran adalah kedudukan atau Allah Subhanahu wa ta'ala atau nas-nas Al-Quran maupun hadis menyamakan sunnah dengan Al-Quran dalam hal bahwa kedua-duanya adalah wahyu dari Allah. Dalil yang pertama adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata-kata dari hawa nafsunya semata, dari kehendak dirinya semata. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun barangkali dari sisi sabab nuzul ayat ini, konteksnya ini atau temanya berkenaan dengan menguatkan Al-Quran sebagai wahyu, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi keumuman lafaz wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata-kata, arti semua perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersumber dari hawa nafsunya, dari keinginan pribadinya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan apa yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kaidahnya adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi walaupun ada sebab-sebab tertentu, tetapi karena lafaz yang dipakai adalah lafaz umum, yaitu an-nafi, menafikan perkataan-perkataan apapun yang dikatakan oleh Nabi itu bukanlah bersumber dari hawa nafsu beliau sendiri, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan juga dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala inni utitum al-kitaba wa mithlahu ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu, ketahuilah sesungguhnya saya diberi oleh Allah al-kitab yaitu Al-Quran, wa mithlahu ma'ahu, dan sesuatu semisal Al-Quran. Rasulullah katakan beliau diberi pertama Alkitab yaitu Al-Quranul Karim, kemudian juga diberi yang semisal dengan Al-Quranul Karim itu. Al-Quran sudah jelas, maka yang dimaksud dengan mithlahu ma'ahu, yang semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membuat suatu perumpamaan, ala yushiku rajulun syab'ana ala arikatihi. Kemudian ketahuilah bahwa nanti akan hampir datang masanya, ada seorang laki-laki, ada orang yang dalam keadaan kenyang, duduk santai di atas tempat tidurnya atau di atas sofanya. Dia berkata, alaikum bihadzal Quran, kalian berkewajiban, kalian wajib berpegang dengan Al-Quran ini, mempedomani Al-Quran ini, maksudnya dengan Al-Quran ini saja. Fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu, apa yang kalian temukan di dalam Al-Quran ini berupa
hal-hal yang dihalalkan maka halalkanlah, dan apa yang kalian dapatkan di dalamnya berupa hukum haram faharrimuhu maka haramkanlah itu. Itu saja. Haditsun sahihun akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Daud kemudian perawi-perawi yang lain. Penulis berkomentar, fa fi hadza ibanatun an kauni sunnati mimma utiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan bahwa sunnah termasuk apa yang diberikan oleh Allah, wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annaha fi ifadati tasyri' kal Quran, bahwa dia kedudukannya sebagai sumber syariat seperti Al-Quran, karena Rasulullah mengatakan wa mithlahu ma'ahu, dan sesuatu semisal Al-Quran Allah berikan kepada beliau bersamaan dengan Al-Quran, yaitu sunnah. Wa hadha ma'na al-mithliyati fil hadis, inilah makna al-mithliyah yang terdapat di dalam hadis yang dikuatkan muakkadan bi inkari tafriq bainahuma fil mathalil matrub, dikuatkan oleh pengingkaran Nabi terhadap orang yang memisahkan antara Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perumpamaan yang beliau sebutkan, yaitu orang yang hanya memerintahkan umat Islam atau orang lain untuk berpedoman, berpegang hanya kepada Al-Quranul Karim. Taib, itu poin pertama yang beliau sebutkan tentang intisari kehujahan atau dalil-dalil bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah sumber syariat Islam.